satu janji Allah yang telah diketahui oleh semua umat manusia, baik yang beriman ataupun yang tidak. Janji itu telah tersimpan kokoh dalam kitab suci Al-Quran dan telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu janji Allah tentang satu hari di mana bumi akan hancur dan langit akan runtuh. Hari dimulainya fase kehidupan baru. Bumi tak lagi bertanah, namun berganti dengan unsur benda sejenis perak. Sebagaimana firman Allah, pada hari bumi diganti dengan bumi dan langit yang lain. Al-Quran Surah Ibrahim ayat 48. At-Tabari dalam tafsirnya menukil riwayat dari Ali bin Abi Thalib. Beliau menafsirkan ayat ini bahwa bumi menjadi seperti perak dan surga seperti emas. Dan semua cerita dan kisah di dunia seperti bahagia, sedih, kaya, miskin, kuat ataupun lemah akan berakhir ketika trompet pertama telah ditiup. Itulah hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedahsyatan kiamat sulit untuk dibayangkan secara detail. Hal ini menandakan bahwa kiamat benar-benar peristiwa kehancuran yang sangat mengerikan. Kita tak bisa membayangkan kengerian dan kedahsyatan itu kecuali dari sumber yang akurat, yaitu kitab suci Al-Quran. Gempa dalam bayangan kita merupakan getaran bumi yang merobohkan bangunan atau membuat tanah retak atau terbelah. Tapi gempa kiamat jauh lebih dahsyat dari yang dibayangkan siapapun di muka bumi. Jauh lebih dahsyat dari peristiwa-peristiwa alam yang terjadi. Allah berfirman, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Al-Quran Surah Al-Zalzalah ayat 1-2. Goncangan gempa yang sangat kuat dan dahsyat mengakibatkan bumi mengeluarkan seluruh isi perutnya, memuntahkan apa saja yang tersimpan di dalamnya. Inilah yang Allah kabarkan dalam firman-Nya. Dan apabila bumi diratakan dan dilemparkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong. Al-Quran Surah Al-Zalzalah ayat 3-4. Tak terbayang dahsyatnya gempa kiamat, gempa yang guncangannya tak bisa diukur dengan skala apapun alat deteksi gempa, karena gempa kiamat dipersiapkan oleh Allah sejatinya untuk mengganti bumi ini dengan bumi lain. Saat itu tak ada yang bisa dilakukan manusia. Mereka hanya bisa kaget terbelalak menyaksikan peristiwa yang tidak lumrah terjadi pada bumi yang mereka jaga dan mereka anggap selalu bersahabat dengan mereka. Seluruh temuan, pengetahuan, dan teknologi yang mereka banggakan tak bisa dimanfaatkan sekalipun hanya untuk mengetahui akan apa yang terjadi. Semua itu diceritakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya. Dan manusia bertanya, mengapa bumi menjadi begini? Al-Quran Surah Al-Zalzalah ayat 3. Ungkapan bernada tanya manusia pada masa itu seperti yang tercantum dalam surat Al-Zalzalah menggambarkan betapa bingungnya manusia ketika itu. Mereka diliputi rasa takut yang sangat mencekam. Guncangan dan kedahsyatan yang luar biasa sampai-sampai manusia melupakan sekelilingnya. Bahkan orang-orang yang biasa mereka rawat dan jaga pun tak lagi teringat. Semua perhatian hanya pada peristiwa mengerikan itu. Allah berfirman, ingatlah pada hari ketika kamu melihat kegoncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya, dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil, dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangat kerasnya. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 2. Tidak hanya bumi yang bergoncang dan diratakan, bahkan langit pun runtuh atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, apabila langit terbelah dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya langit itu patuh. Al-Quran Surah Al-Insyiqaq ayat 1-2.
Galaksi raya yang begitu luas, yang sampai saat ini luasnya masih menjadi misteri dan teka-teki, pada hari kiamat akan mengalami kehancuran total. Bintang-bintang akan berjatuhan dan porak-poranda. Ledakan-ledakan bom yang biasa terjadi dalam peperangan tak sebanding dengan ledakan maha dahsyat dari bintang-bintang dan planet-planet yang bertabrakan. Allah berfirman, apabila langit terbelah dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan. Al-Quran Surah Al-Infitar ayat 1 sampai dengan 2. Inilah akhir cerita kehidupan di bumi ini, kisah yang berakhir secara tragis. Jika demikian jadinya kelak, kenapa kita begitu mencintai kehidupan dunia ini? Allah menciptakan langit dan bumi ini hanya sebagai tempat persinggahan sementara untuk umat manusia. Kehidupan selanjutnya kelak yang lebih kekal adalah kehidupan baru yang lebih indah dan bersih dari dosa dan kelaliman, yaitu kehidupan alam akhirat. Dan bumi mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Al-Quran Surah Al-Zalzalah ayat 1 sampai dengan 2. Goncangan gempa yang sangat kuat dan dahsyat mengakibatkan bumi mengeluarkan seluruh isi perutnya, memuntahkan apa saja yang tersimpan di dalamnya. Inilah yang Allah kabarkan dalam firman-Nya. Dan apabila bumi diratakan dan dilemparkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong. Al-Quran Surah Al-Zalzalah ayat 3 sampai dengan 4. Tak terbayang dahsyatnya gempa kiamat, gempa yang guncangannya tak bisa diukur dengan skala apapun alat deteksi gempa. Karena gempa kiamat dipersiapkan oleh Allah sejatinya untuk mengganti bumi ini dengan bumi lain. Saat itu tak ada yang bisa dilakukan manusia. Mereka hanya bisa kaget terbelalak menyaksikan peristiwa yang tidak lumrah terjadi pada bumi yang mereka jaga dan mereka anggap selalu bersahabat dengan mereka. Seluruh temuan, pengetahuan, dan teknologi yang mereka banggakan tak bisa dimanfaatkan sekalipun hanya untuk mengetahui akan apa yang terjadi. Semua itu diceritakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya. Dan manusia bertanya, mengapa bumi menjadi begini? Al-Quran Surah Al-Zalzalah ayat 3. Ungkapan bernada tanya manusia pada masa itu seperti yang tercantum dalam surat Al-Zalzalah menggambarkan betapa bingungnya manusia ketika itu. Mereka diliputi rasa takut yang sangat mencekam. Guncangan dan kedahsyatan yang luar biasa sampai-sampai manusia melupakan sekelilingnya. Bahkan orang-orang yang biasa mereka rawat dan jaga pun tak lagi teringat. Semua perhatian hanya pada peristiwa mengerikan itu. Allah berfirman, ingatlah, pada hari ketika kamu melihat kegoncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya, dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil, dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangat kerasnya. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 2. Tidak hanya bumi yang bergoncang dan diratakan, bahkan langit pun runtuh atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, apabila langit terbelah dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya langit itu patuh. Al-Quran Surah Al-Insyiqaq ayat 1 sampai dengan 2. Galaksi raya yang begitu luas, yang sampai saat ini luasnya masih menjadi misteri dan teka-teki, pada hari kiamat akan mengalami kehancuran total. Bintang-bintang akan berjatuhan dan porak-poranda. Ledakan-ledakan bom yang biasa terjadi dalam peperangan tak sebanding dengan ledakan maha dahsyat dari bintang-bintang dan planet-planet yang bertabrakan. Allah berfirman, apabila langit terbelah dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan. Al-Quran Surah Al-Infitar ayat 1 sampai dengan 2. Inilah akhir cerita kehidupan di bumi ini, kisah yang berakhir secara tragis. Jika demikian jadinya kelak, kenapa kita begitu mencintai kehidupan dunia ini? Allah menciptakan langit dan bumi ini hanya sebagai tempat persinggahan sementara untuk umat manusia. Kehidupan selanjutnya kelak yang lebih kekal adalah kehidupan baru yang lebih indah dan bersih dari dosa dan kelaliman, yaitu kehidupan alam akhirat.